Banjir kembali melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur, dengan yang terparah terjadi di Kecamatan Sukanagara. Akibatnya ratusan rumah terendam dan jembatan desa putus. Camat Sukanagara Robi Erlangga mengatakan banjir yang disebabkan luapan anak sungai Sukanagara merendam pemukiman di 5 desa. Kejadiannya tadi sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, penyebabnya hujan deras selama beberapa jam, sehingga aliran anak sungai Sukanagara meluap, kata dia. Menurutnya dari laporan yang diterima, lebih dari 100 rumah yang terendam banjir di 5 desa yang terdampak. Meskipun banjirnya tidak separah yang terjadi pada akhir tahun lalu, tetapi cukup berdampak. Total ada 5 desa yang dilanda banjir, terparah di Desa Sukalaksana, kata dia. Tetapi tidak ada warga yang jadi korban. Banjir juga terpantau berangsur surut pada pukul 19.30 WIB, tambahnya. Sementara itu Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Rudi Labis, mengatakan selain Kecamatan Sukanagara banjir juga terjadi di 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Cibinong, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi. Di Kecamatan Sukaresmi, tepatnya di Desa Cikanyere banjir menyebabkan jembatan desa putus hingga tak bisa lagi dilalui kendaraan. Total ada 4 kecamatan yang dilanda banjir. Untuk Sukanagara, Cibinong, dan Pacet menyebabkan pemukiman terendam. Sedangkan di Kecamatan Sukaresmi, banjir menyebabkan jembatan desa terputus, tuturnya. Rudi menambahkan petugas dan relawan masih bersiaga di titik-titik terdampak banjir bandang. Petugas masih data kerusakan dan kebutuhan warga terdampak. Kita koordinasi dengan dinas terkait agar fasilitas yang rusak segera diperbaiki, pungkasnya. Beredar sebuah video yang menunjukkan angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Desa Ciberem, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa angin puting beliung itu terekam oleh warga sekitar dan diunggah melalui akun Instagram @forumwartawanpolri. Dalam video tersebut, memperlihatkan pusaran angin yang cukup kencang berada di kawasan persawahan hingga ke pemukiman warga. Melihat hal tersebut, tampak beberapa warga pun panik dan menjerit ketakutan karena pusaran angin yang semakin kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap salah satu warga dengan nada histeris yang terekam dalam video tersebut yang dikutip. Menanggapi video itu, warganet pun bereaksi dan merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi di Cianjur saat ini. Betapa tidak, sebelumnya Cianjur telah dilanda gempa bumi yang membuat porak-poranda hingga ratusan nyawa meninggal dunia. Tetap waspada ya saudaraku di sana. Jaga keselamatan, tulis akun Akeong **mepehar**ts dalam komentar video tersebut. Warganet pun mendoakan warga di Cianjur agar selamat dari setiap musibah yang terjadi di sana. Ya Allah lindungilah kami semua, sudah gempa. Banjir ada angin juga, tulis Akeong **n**hb6. Angin puting beliung tersebut terjadi setelah gempa susulan Cianjur dengan kekuatan magnitudo 3,9 pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Gempa itu berpusat di darat 8 km barat Laut Cianjur, serta kedalaman gempa yang mencapai 1 km. Pasca gempa Cianjur, gempa susulan sering terjadi hingga 161 kali sampai hari ini. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sampai berita ini dimuat sudah tercatat sebanyak 61.908 orang mengungsi akibat gempa Cianjur. Tak hanya itu, dilaporkan juga ratusan orang meninggal dan korban luka-luka sebanyak 2.043 orang. Satu rumah warga di Kampung Jambudipa RT 0403, Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur rusak usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut, namun rumah milik seorang warga tersebut rusak pada bagian atapnya. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur, Rudi Wibowo mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan adanya satu rumah warga yang rusak akibat diterjang angin kencang. Petugas kita tadi sudah diturunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan dan pendataan dampak angin kencang yang mengakibatkan satu rumah warga rusak, katanya saat dihubungi. Rumah rusak tersebut, kata dia, berawal ketika tembok milik seorang warga roboh dan menimpa satu rumah lainnya setelah diterjang angin kencang. Rumah milik Ibu Wawa itu rusak berat di bagian dapurnya, sedangkan rumah milik Pak Didi hanya rusak pada tembok pembatasnya saja, katanya. Rudi mengatakan,
Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut, namun pemilik rumah terpaksa harus mengungsi ke kerabatnya. Kita tetap meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang agar langsung mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, kata dia. BMKG kembali mengeluarkan status peringatan dini terkait cuaca untuk sebagian wilayah di Sumatera Barat Sumbar, DKI Jakarta, dan Jawa Barat Jabar pada hari ini. Adapun perakiraan cuaca di sebagian wilayah Sumbar, BMKG mengingatkan warga waspada potensi hujan intensitas sedang lebat dapat disertai peti atau kilat pada siang hingga sore hari. Menurut prediksi BMKG, cuaca ekstrim di sebagian Sumbar itu berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, 50 kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, Solok Selatan, dan sekitarnya. Kemudian, untuk cuaca di wilayah DKI Jakarta, BMKG juga mengingatkan agar masyarakat waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Jakbar dan Jaksel pada malam hari. Selanjutnya untuk cuaca di wilayah Jabar, BMKG juga mengingatkan agar masyarakat waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada rentang waktu antara siang hingga menjelang malam hari. Kondisi itu diprediksi terjadi di sebagian wilayah Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang. Lalu, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Garut, Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Bekasi. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebatang pohon di Kampung Puncak Jati RT 0101 Desa Cirama, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, tumbang dan menimpa satu rumah. Berdasarkan informasi yang didapat, tumbangnya pohon tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.